Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kucing Storia. Pada video kali ini, kita akan demo web app SPP Santri, yaitu aplikasi sederhana untuk mengelola administrasi pembayaran santri berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Aplikasi ini cocok digunakan untuk pondok pesantren, madrasah, TPQ, sekolah kecil, atau lembaga pendidikan yang ingin mulai merapikan data santri, tagihan, pembayaran, tabungan, pengeluaran, sampai laporan keuangan. Di demo kali ini, kita tidak hanya melihat-lihat fiturnya saja, tetapi langsung praktik input data dari awal. Jadi teman-teman bisa melihat alur lengkapnya, mulai dari membuat data kelas, input santri, membuat biaya, generate tagihan, input pembayaran, cetak invoice, input tabungan, input pengeluaran, sampai melihat laporan. Sekarang, kita mulai dari halaman login. Untuk demo ini, saya login menggunakan akun superadmin. Setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Di bagian awal, kita bisa melihat tampilan dashboard dan menu-menu utama. Di aplikasi ini sudah tersedia menu untuk kelas atau kamar, data santri, biaya santri, tagihan, pembayaran, invoice, tabungan santri, pengeluaran pondok, laporan keuangan, dan portal wali santri. Tampilan aplikasi ini juga sudah dibuat responsif. Jadi kalau dibuka dari HP, menu akan berubah menjadi tampilan yang lebih nyaman digunakan. Ini penting, karena biasanya admin pondok atau bendahara tidak selalu membuka aplikasi dari laptop. Kadang input pembayaran atau cek tunggakan juga dilakukan dari HP. Sekarang, kita mulai praktik input data. Pertama, kita masuk ke menu kelas atau kamar. Di menu ini, kita akan membuat data struktur santri. Untuk contoh pertama, kita input nama, kelas 7 bukaan, diafragma tahfidz, jenis, kelas, wali atau penanggung jawab, Ustadz Ahmad Fauzi. Keterangan, santri baru tingkat awal. Kemudian kita tambah lagi data kedua, nama, kelas 8 bit reguler, jenis, kelas, wali, atau penanggung jawab, Ustadz Ridwan Hakim. Keterangan, santri tingkat menengah. Selain kelas, kita juga bisa input data kamar atau asrama. Misalnya, nama, kamar Umar, jenis, kamar, wali, atau penanggung jawab, Musyrif Fadli. Keterangan, asrama putra, lantai 1. Lalu, kita tambah satu lagi. Nama, kamar, Aisyah, jenis, kamar, wali atau penanggung jawab, Musyrifah Nabila. Keterangan, asrama putri lantai 1. Dengan data ini, aplikasi tidak hanya cocok untuk sekolah formal, tetapi juga bisa menyesuaikan kebutuhan pondok pesantren, karena data bisa dibuat berdasarkan kelas, kamar, angkatan, atau kelompok santri. Setelah data kelas dan kamar selesai, kita lanjut ke menu santri. Di menu santri, kita akan input beberapa contoh data santri. Untuk demo, cukup 5 santri saja.
Supaya nanti terlihat variasi antara yang sudah lunas, bayar sebagian, dan belum bayar. Data santri pertama, NIS, ke2.026.001. Nama santri, Ahmad Zaki Pratama. Kelas 7, bukaan diafragma tahfidz. Kamar, Kamar Umar, angkatan ke-2026, jenjang MTS. Status santri, aktif. Nama wali, Bapak Hendra. Nomor HP, wali 081 miliar 234 juta 567.801. Alamat wali, Sleman, Yogyakarta. Data kedua, NIS, ke2.026.002. Nama santri, Muhammad Fikri Ramadan. Kelas 7, bukaan diafragma tahfidz. Kamar, Kamar Umar, angkatan ke-2026, jenjang MTS. Status santri, aktif. Nama wali, Ibu Sulastri. Nomor HP, wali 081 miliar 234 juta 567.802. Alamat wali, Bantul, Yogyakarta. Data ketiga, NIS, ke2.026.003. Nama santri, Fatimah Zahra. Kelas 8 bit reguler. Kamar, Kamar Aisyah. Angkatan ke-2025, jenjang MTS. Status santri, aktif. Nama wali, Ibu Rohmah. Nomor HP wali 081 miliar 234 juta 567.804. Alamat wali, Gunung Kidul, Yogyakarta. Data keempat, NIS, ke2.026.004. Nama santri, Siti Aisyah Nurhaliza. Kelas 8 bit reguler. Kamar, Kamar Aisyah. Angkatan 1001, ke-2025, jenjang MTS. Status santri, aktif. Nama wali, Bapak Mahmud. Nomor HP wali 081 miliar 234 juta 567.803. Alamat wali, Kulon Progo, Yogyakarta. Data kelima, NIS, ke2.026.005. Nama santri, Ali Mustafa. Kelas 7, bukaan diafragma tahfidz. Kamar, Kamar Umar. Angkatan PUM4 ke-2026, jenjang MTS. Status santri, aktif. Nama wali, Bapak Suyanto. Nomor HP wali 081 miliar 234 juta 567.805. Alamat wali, Magelang, Jawa Tengah. Setelah data santri masuk, kita bisa melihat daftar santri di tabel. Kalau jumlah santri sudah banyak, admin bisa menggunakan fitur pencarian untuk menemukan santri berdasarkan nama atau NIS. Berikutnya, kita lanjut ke menu biaya santri. Di menu ini, kita buat jenis biaya
yang akan ditagihkan kepada santri. Untuk demo ini, kita buat 5 jenis biaya. Nama biaya SPP bulanan. Nominal ke-350.000 kategori SPP. Tipe periode bulanan. Wajib. Ya, keterangan SPP rutin setiap bulan. Biaya kedua, nama biaya, uang makan. Nominal 450.000, kategori makan. Tipe periode bulanan. Wajib. Ya, keterangan biaya makan santri. Biaya ketiga, nama biaya, asrama. Nominal 200.000, kategori asrama. Tipe periode bulanan. Wajib. Ya, keterangan biaya fasilitas asrama. Biaya keempat, nama biaya, kitab semester. Nominal 150.000, kategori kitab, tipe periode tahunan. Wajib. Ya, keterangan kitab dan bahan ajar. Nama biaya, infak pembangunan. Nominal ke-100.000 kategori infak. Tipe periode sekali. Wajib, tidak. Keterangan biaya tambahan atau sukarela. Untuk demo tagihan, kita akan gunakan 4 biaya utama dulu, yaitu SPP bulanan, uang makan, asrama, dan kitab semester. Total biaya per santri untuk periode demo ini adalah SPP bulanan Rp 350.000.000. Uang makan Rp 45.000.000. Asrama Rp 200.000. Kitab semester Rp 15.000. Di sini kita akan generate tagihan untuk periode Juli tahun 2026. Kita pilih periode 2026 kurang 07. Jatuh tempo 2026 kurang 07 kurang 10. Kemudian pilih biaya yang akan digenerat, yaitu SPP bulanan, uang makan, dan asrama. Setelah itu kita tambahkan juga kitab semester dengan jatuh tempo periode 2026 kurang 07. Jatuh tempo 2026 kurang 07 kurang 15. Setelah proses generate selesai, sistem akan membuat tagihan untuk masing-masing santri. Di tabel tagihan, kita bisa melihat nama santri, jenis biaya, nominal, periode, jatuh tempo, dan status pembayaran. Pada tahap ini,
Semua tagihan masih berstatus belum lunas karena belum ada pembayaran yang dicatat. Sekarang kita lanjut ke menu pembayaran. Skenario pertama, Ahmad Zaki Pratama membayar lunas semua tagihan bulan Juli. Kita pilih santri Ahmad Zaki Pratama, lalu pilih tagihan SPP bulanan, uang makan, asrama, dan kitab semester. Tanggal bayar 2026 kurang 07 kurang 03. Metode pembayaran tunai, jumlah bayar ke 1.150.000. Catatan, pembayaran lunas bulan Juli. Setelah disimpan, status tagihan Ahmad Zaki akan menjadi lunas dan sistem membuat invoice atau kwitansi pembayaran. Sekarang kita buka invoice-nya. Di halaman invoice, terlihat nama santri, kelas atau kamar, tanggal pembayaran, metode pembayaran, daftar biaya yang dibayar, periode, nominal, dan total pembayaran. Invoice ini bisa dicetak atau disimpan sebagai PDF. Jadi bukti pembayaran menjadi lebih rapi dan profesional. Skenario kedua, Muhammad Fikri Ramadan membayar sebagian tagihan. Kita pilih santri Muhammad Fikri Ramadan, lalu pilih tagihan SPP bulanan dan uang makan, tanggal bayar 2026 kurang 07 kurang 03. Metode pembayaran, transfer, jumlah bayar ke 800.000. Catatan, asrama dan kitab menyusul. Dengan contoh ini, sistem akan mencatat bahwa sebagian tagihan sudah dibayar, tetapi masih ada tagihan lain yang belum lunas. Skenario ketiga, Siti Aisyah Nurhaliza membayar SPP, uang makan, dan asrama, tetapi belum membayar kitab semester. Tanggal bayar 2026 kurang 07 kurang 04. Metode pembayaran QRIS, jumlah bayar ke 1 juta. Catatan, kitab belum dibayar. Skenario keempat, Fatimah Zahra baru membayar SPP saja. Tanggal bayar 2026 kurang 07 kurang 04. Metode pembayaran tunai, jumlah bayar ke 350.000. Catatan, bayar SPP terlebih dahulu.
Skenario kelima, Ali Mustafa belum melakukan pembayaran. Data Ali Mustafa ini kita biarkan belum bayar, supaya nanti di laporan terlihat sebagai contoh tunggakan. Dengan 5 skenario ini, kita bisa melihat kondisi yang lebih realistis. Ada santri yang lunas, ada yang bayar sebagian, ada yang baru bayar SPP, dan ada yang belum bayar sama sekali. Sekarang kita lanjut ke menu tabungan santri. Fitur tabungan ini bisa digunakan untuk mencatat titipan uang saku atau tabungan santri. Misalnya wali santri menitipkan uang kepada pondok. Lalu pengambilan santri juga bisa dicatat. Kita input contoh transaksi tabungan. Data pertama, nama santri, Ahmad Zaki, Pratama, tanggal 2026-07-03. Jenis, setor nominal, ke 100.000. Catatan, titipan uang saku dari wali. Data kedua, nama santri, Muhammad Fikri, Ramadan, tanggal 2026-07-03. Jenis, setor nominal, ke 75.000. Catatan, tabungan awal bulan. Data ketiga, nama santri, Siti Aisyah Nurhaliza, tanggal 2026-07-04. Jenis setor, nominal, ke 100.000. Catatan, titipan wali santri. Data keempat, nama santri, Fatimah Zahra, tanggal 2026-07-04. Jenis, setor, nominal, ke 100.000. Catatan, uang saku, mingguan. Data kelima, nama santri, Ahmad Zaki Pratama, tanggal 2026-07-05. Jenis, tarik, nominal, ke 25.000. Catatan, pengambilan untuk kebutuhan koperasi. Dengan fitur ini, pondok bisa mencatat uang titipan santri dengan lebih tertib. Tidak lagi hanya dicatat manual, di buku, atau cat. Berikutnya, kita masuk ke menu pengeluaran pondok. Di menu ini, bendahara bisa mencatat pengeluaran operasional pondok. Ini penting, supaya laporan tidak hanya menampilkan uang masuk dari pembayaran santri, tetapi juga uang keluar. Kita input beberapa contoh pengeluaran. Pengeluaran pertama, tanggal 2026-07-03, kategori dapur, uraian belanja beras dan lauk santri, nominal 850.000. Metode penerima, Burini. Catatan, belanja dapur harian. Pengeluaran kedua, tanggal 2026-07-03. Kategori listrik, uraian, pembayaran token listrik asrama. Nominal, 300.000. Metode, transfer, penerima, PLN. Catatan, listrik, asrama putra. Pengeluaran ketiga, tanggal 2026-07-04. Kategori kebersihan, uraian, pembelian, alat kebersihan. Nominal, 175.000. Metode penerima, toko barokah. Catatan, sapu, pel, dan sabun.
Pengeluaran keempat, tanggal 2026, kurang 07, kurang 04. Kategori, operasional, uraian, transport, Ustadz tamu. Nominal, 200,000. Metode, tunai. Penerima, Ustadz Mahfud. Catatan, kajian malam Jumat. Pengeluaran kelima, tanggal 2026, kurang 07, kurang 05. Kategori, kitab uraian, pembelian, kitab tambahan, nominal, 450,000. Metode, transfer. Penerima, toko kitab amanah. Catatan, tambahan, kitab santri baru. Total pengeluaran dari contoh ini adalah Rp1,97, 5.000. Sekarang, kita kembali ke dashboard. Setelah semua data tadi diinput, dashboard akan menampilkan ringkasan yang lebih hidup. Jumlah santri aktif, 5 santri. Total potensi tagihan, Rp5,75, 0. Pembayaran masuk, 3,30. Sisa, atau tunggakan, Rp2,45, 0. Pengeluaran pondok, Rp1,97, 5.000. Estimasi saldo bersih, Rp1,32, 5.000. Dari dashboard ini, admin bisa langsung melihat kondisi keuangan pondok secara cepat. Berapa total tagihan, berapa yang sudah masuk, berapa yang masih menjadi tunggakan, dan berapa pengeluaran yang sudah dicatat. Selanjutnya, kita masuk ke menu laporan keuangan. Di sini kita bisa memilih periode laporan, misalnya Juli tahun 2026. Sistem akan menampilkan ringkasan tagihan, pembayaran, tunggakan, dan pengeluaran. Laporan ini juga bisa dicetak atau disimpan sebagai PDF. Jadi ketika dibutuhkan untuk rapat pengurus, laporan bulanan, atau evaluasi bendahara, datanya sudah lebih rapi. Berikutnya, kita coba lihat dari sisi portal orang tua atau wali santri. Melalui portal ini, wali santri bisa melihat data anaknya, tagihan yang masih berjalan, tunggakan, dan riwayat pembayaran. Misalnya wali dari Ahmad Zaki Pratama ingin melihat status pembayaran anaknya. Karena Ahmad Zaki sudah membayar lunas, maka di portal akan terlihat bahwa tagihan bulan Juli sudah lunas.
Sementara jika wali dari Ali Mustafa membuka portal, maka akan terlihat bahwa tagihan bulan Juli masih belum dibayar. Ini membantu wali santri untuk mengetahui kewajiban pembayaran tanpa harus selalu bertanya manual ke bendahara. Kesimpulannya, web app SPP Santri ini bisa menjadi fondasi awal untuk pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang ingin mulai digitalisasi administrasi. Alurnya cukup lengkap, mulai dari input kelas atau kamar, input data santri, input biaya, generate tagihan, input pembayaran, cetak invoice, input tabungan santri, input pengeluaran pondok, sampai laporan keuangan. Semoga demo ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang belajar membuat aplikasi administrasi pondok pesantren berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini supaya kita bisa terus membuat tutorial aplikasi sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.